Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Ada yang nggak masuk? Masuk semua. Sebelum beraktivitas, kita berdoa dulu ya. Selesai. Oke, yuk kita akan senam nih yang lagi viral nih. Udah tahu belum? Ini olahraga Jepang. Belum. Ayo semuanya berdiri. Silahkan berdiri, guys. Siap. 1, 2. Ikutin apa yang ada di gambar ya. Ini udah kebaca nih. Ada chop it. Atar mau di situ. Nanti nggak kelihatan ininya. Di sini Atar, biar bisa ngeliat ininya nih, contohnya. Bangun Kak, biar semangat. Ayo bangun. Kak sakit. Ayo bangun. 1, 2, 3. Ikutin. Pull it. Sa. Oke, thank you very much. Mantap. Udah seger ya? Sudah. Oke, pembelajaran hari ini nih, optimalisasi kebutuhan manusia dengan kecerdasan artifisial. Apa sih ekonominya? Ada ekonominya nggak? Ada nggak? Ya, kebutuhan manusia ya. Kebutuhan manusia. Nah, tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan konsep kebutuhan manusia. Oke. Ini nanti kita dari dasar, dari ekonominya itu apa, lalu masuk di intinya yaitu tentang kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu nomor 2, menganalisis kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nomor 3, ini AI-nya ya. Sebelum masuk ke kebutuhan manusia, mapel ekonomi ini akan diawali dengan konsep dasarnya yaitu tentang ekonomi. Ada yang tahu itu apa itu ekonomi? Uang, kata Danis. Oke, kita tulis. Perdagangan. Tujuan manusia. Kebutuhan manusia. Nomor 3, kebutuhan. Sama kebutuhan manusia, Atar. Transaksi. Ya, kalian sering dengar istilah ekonomi, cuman biasanya nggak paham pengertiannya. Ekonomi itu ternyata berasal dari bahasa Yunani, ya, yaitu oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan atau aturan hukum. Secara gampangnya ekonomi itu adalah peraturan rumah tangga atau aturan rumah tangga. Ilmu ekonomi itu, coba biar nempel, bacakan satu orang yang kenceng. Ada yang mau? Bacain. Oke, bacain Karin. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang cara manusia dan masyarakat mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Itu. Hafal nggak coba? Panjang ya. Tapi kata kuncinya adalah nih, satu cara apabila kita mau menghafal satu konsep, jangan dihafalin kata per kata, tapi ambil kata kuncinya. Kata kuncinya adalah sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia gitu. Jadi suatu ilmu yang mempelajari tentang cara manusia
memenuhi kebutuhannya nih. Manusia butuh makan dan lain-lainnya, itu kan tadi ekonomi itu ada transaksi, kebutuhan, perdagangan uang dengan sumber daya yang terbatas. Nah, nanti itu masuk ke materi kelangkaan, materi selanjutnya. Ternyata sumber daya di dunia ini terbatas nggak sih? Terbatas ya. Ya, sedangkan kebutuhan manusia terus meningkat. Tidak ada batasnya kebutuhan manusia. Pengen terus gitu ya. Terus apa itu kebutuhan? Sesuatu yang diinginkan. Good. Kim. Sesuatu yang harus kita miliki untuk kehidupan sehari-hari. Bagus. Kalau kebutuhan kalau jika nggak dapat akan dulu kalau nggak dapat gitu. Kalau kebutuhan ya. Kalau kebutuhan itu kalau kita harus mendapatkan sesuatu, kalau tidak dapat kitanya rugi gitu mas. Ya, sesuatu hal yang harus kita dapatkan, harus kita miliki, kalau enggak kita rugi. Bisa, betul. Rafa? Ya. Yang harus kita punya, betul, bagus. Oke, ini secara teorinya, kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi. Atau tadi ngomongnya harus kita dapat, harus kita miliki. Untuk mempertahankan hidup dan mencapai kesejahteraan, gitu ya. Kalau nggak dapat, kita rugi, atau nggak dapat, kita tadi bisa mati. Kalau makan kita nggak dapat, mati ya. Minum, apalagi. Manusia bisa bertahan minum selama 2 hari, 3 hari ya. Kalau makan lebih panjang ya, semingguan. Iya betul. Ih, pada pinter-pinter ya. Silahkan ditonton, dipahami secara sama, supaya kalian paham betul apa itu kebutuhan. Ready? Siap. Pakaian termasuk kebutuhan primer atau sekunder ya. Terus perabotan termasuk sekunder atau tersier. Dan terus untuk yang lain-lain apa ya? Hampir dari kita semua mungkin masih ada keinget. Cuman perihal beginian pelajaran yang pernah kita dapat sewaktu kita dulu sekolah dasar. Hampir dari kita mungkin sudah lumayan lupa ya kan? Coba lihat, orang sekeliling kita berapa banyak sih yang ngabisin duit buat keperluan yang mungkin gak sebenarnya mereka butuhin. Besar penyebab mereka belajar tentang pengaturan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Mungkin tidak paham. Misalnya, Oke, selesai. Yeay. Gimana? Udah paham ya? Satu orang dong yang menyimpulkan. Ada yang mau menyimpulkan? Siapa? Mau? Nah, boleh baik. Nah, Boleh. Gimana? kebutuhan primer itu kalau menurut saya itu harus diutamakan terlebih dahulu. Ya. Kayak apa sih, kayak makanan, terus minuman dan lain-lain. Pokoknya yang kita butuhkan itu harus diutamakan tuh yang primer dulu yang diutamakan. Oke. Kalau sekunder itu tidak hanya di tengah-tengahnya, jadi bisa diprioritaskan ataupun tidak. Nah itu sekunder pilihan kedua. Kalau yang tersier itu pilihan ketiga gitu. Itu tidak ada prioritas banget kayak nongkrong di mana, di coffee, Barang-barang mewah ya. Iya, restoran dan lain-lain itu aja. Oke, Iya. sip. Betul ya? Iya. Oke. Nah, tadi juga dijelasin tuh. Tingkat dari sekunder dan tersiernya itu berbeda-beda ya. Iya. Setiap orang. Kalau kalian sebagai seorang remaja, kalau tadi kan si Budi tuh, orang yang sudah kerja, hidupnya ngekos, suka nongkrong. Kalau kalian coba pikirkan, kebutuhan primernya apa, sekundernya apa, tersiernya apa. Coba 2 menit. Saya mau ngungkapin kebutuhan primernya. Deng. Siapa? Ada yang dapat? Belakang mungkin? Hah? Oh, jangan kamar mandi. Kirain mau ngungkapin. Siapa? Karin mungkin? Boleh. Apa ya, kalau primer aku ya kayak jajan, uang jajan. Uang jajan primer. Kalau nggak jajan aku akan mati. Maksudnya kayak kan kebutuhan makan. Iya, benar. Iya. Kan.
Lapar dong kalau nggak jajan. Makanya kan, soalnya kan aku jarang dibentukal. Oh iya. Betul banget. Nah, sekarang kita bahas AI atau kecerdasan artifisial. Ada yang tahu apa itu? Kecerdasan yang dilakukan komputer. Nah, ini arti kemampuan mesin atau komputer untuk meniru kecerdasan manusia, seperti berpikir, belajar, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah. Itulah AI atau KA ya. Sekarang istilahnya bahasa Indonesianya KA, kecerdasan artifisial. Nah, contohnya ini. Dia bisa meniru kecerdasan manusia ya. Bisa berpikir sendiri, bisa memproduksi sendiri, bisa bikin gambar sekarang ya, ChatGPT. Bisa bikin macam-macam. Sudah seperti manusia. Ada yang pernah pakai ChatGPT? Sering. Coba saya pengen tahu. Sering digunakan untuk apa? Tugas, nyontek, ngobrol, sejarah. Ya, bisa. Apa Nis? Research. Wih. Curhat. Kadang juga buat Sama nih curhat ngobrol. buat hal-hal ide-ide random gitu. Ide-ide random. Ya boleh. Dia kayak temen ya, kayak manusia, bisa diajak ngobrol, curhat. Sekarang kita membuat kelompok ya. Kita bikin satu karya ya, satu project ringan. Kita akan berkolaborasi dengan AI dengan materi yang tadi ekonomi, tentang kebutuhan ya. Kelompoknya biar cepat, biar enak. Kita bikin ini aja nih, berempat ya. Wih, oke, siap. Silakan mejanya rubah menjadi formasi kelompok. 4, 4, 4, 4. Hah? Ke belakang. Ya. Nah. Oke. Ini ada LKPD-nya ya. Ada lembarnya buat diskusinya. Silakan kalian pelajari, baca. Tentukan ketua kelompoknya. Oke. Kegiatan ini akan dinilai ya. Kegiatannya akan dinilai sebagai nilai psikomotorik sampai nanti proses presentasinya. Bebas, nama kelompoknya bebas. Kasih nama kelompok bebas, tulis nama anggotanya, ketuanya juga siapa, tentuin aja. Ini contoh yang pernah saya buat ya. Ini otomatis loh, otomatis jadi. Ini contoh yang pernah saya buat. Kalau ada hal yang ingin tanyakan, tanyakan. Ada yang mau nanya, boleh. Ya, sebagai siswa, sama kayak tadi, cuma ini dikerjain berkelompok ya. Boleh misalnya satu orang ngasih ide, yang lain boleh gitu. Oke, sudah paham kan? Oke, ditulis. Ya, ChatGPT. Bagaimana caranya? Nanti di posternya terpampang semua list kebutuhannya. Ya, formnya disuruh itu. Ini kan nggak ada yang list detailnya. Nanti kalian coba bikin list detailnya. Hai. Kenapa? Ini kita harus yang nyari sendiri atau dari ChatGPT juga? Kalau yang ini kontennya dibuat sendiri ya. Ya. Jadi mengisi nih, misalnya, ayo kasih masukan kalau primer apa aja satu orang. Udah selesai, yang sekunder sekarang gitu. Jadi semuanya
ikut ngasih ide ya. Ada yang sudah berhasil? Ayo, silakan. Kelompok apa namanya? FAZB. Silakan maju yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok FAS B ada Ferza. Nama saya Ferza. Nama saya Alkan. Nama saya Brandon. Nama saya Zaki. Hari ini kami akan mempresentasikan tabel list kebutuhan kelompok kita. Kebutuhan primer: 1. Ada seragam sekolah, 2. Alat tulis, 3. Makanan dan minuman, 4. Biaya pendidikan, dan 5. Tempat tinggal. Untuk kebutuhan sekunder ada tas sekolah, sepatu, buku pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, sama handphone. Untuk kebutuhan tersier ada gadget mahal, fashion dan aksesori. Nongkrong, traveling, dan kursus. Itu saya dari kelompok kami, tabel list kebutuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nih dijelasin hasil dari poster dari ChatGPT. Inilah hasil dari poster yang kita minta AI atau ChatGPT generate. Wih, keren ya. Ada ikonnya, ada tulisannya, warna-warnanya masuk. Ya. Keren, oke. Nah, kelompok lain boleh ada yang mau menyanggah? Apakah sudah benar semua? Belum dulu. Apakah kebutuhan-kebutuhannya cocok? Apakah ada yang kurang tepat? Kelompok lain boleh? Gimana? Aman nggak? Aman? Aman ya? Kalau aman silahkan ditutup. Ditutup dulu. Waalaikumsalam. Tangan buat kelompok 2. Kebutuhan sekunder: 1. Handphone untuk belajar, 2. Laptop atau komputer, 3. Tas sekolah, 4. Les atau bimbel tambahan, 5. Alat tulis tambahan. Oke, lanjut. Dan untuk kebutuhan tersier ada perhiasan, mobil mewah, liburan ke luar negeri, berlian, dan tas mewah. Wih, ini posternya keren ya. Manage your human needs. Ini hasil 1 kali percobaan. Ya, bagus ya. Warna merah, biru. Ini warna primer semua, biru, merah, kuning. Kan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Kelompok Sigma. Lanjut. Dan kita akan menunjukkan hasil poster dari ChatGPT yang telah kita buat. Oke, lanjut. Di sini ada kebutuhan sekundernya, ada kendaraan, handphone atau laptop, tumbler, kotak pensil, dan juga majalah. Oke. Buat kebutuhan tersier itu ada nongkrong, aksesoris, barang-barang mewah atau branded, makanan yang mewah seperti kaviar, dan menyewa jet pribadi. Oke. Sekian Kayak ini dari kami. membuat formnya susah nggak? Sempet kayak ada 3 kali coba, ini yang ketiga kalinya. Yang paling bagus ya. Iya, yang sebelumnya. Kalian nentuin tema nggak sih? Kayak kasih bunga-bunga dong, warna pink. Iya, kita tambahin tema kayak warnanya bisa diubah jadi baby blue sama baby pink nggak? Terus ditambahin ya, gitu ya, keren ya. aksen lotus ya, gitu. Jadi guys, tema-temanya, aksesoris-aksesorisnya bisa diperintahin juga ya.
Kayak Iya. ada bunga lotusnya, warnanya warna baby blues dan lain-lain. Oke, thank you, keren. Oke, makasih. Tutup. Oke, sekian dari kami, kasih. Terima kasih kelompok 3. Oke. Nah, kesimpulannya pembelajaran hari ini, ada yang mau nyimpulin setelah kegiatan kita dari tadi AI dan ekonomi? Boleh ada yang nyimpulin? Silakan. Kesimpulannya itu Ya. menyenangkan karena bisa belajar bersama dengan AI. Wih, menyenangkan. Ada Kekurangannya apa? Kadang AI-nya itu tidak jelas dalam menyampaikan informasi dan ketidakakuratan data, begitu kekurangan. Oh, iya kekurangan. Berarti si AI-nya itu harus dikasih perintah yang detail ya supaya informasinya akurat. Oke. Ada yang mau- satu orang lagi deh. Oke, boleh. Jadi Kita refleksi bisa ya. ini apa namanya? Jadi bisa ngebedain primer, sekunder sama tersier gitu kalau buat yang belum paham. Ya. Oke, bagus ya. Ekonominya bisa bedain kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Tepuk tangan buat Karin. Oke, alhamdulillah selesai sudah. Ya, nanti form-form tadi yang hasilnya percobaannya dikirim ya ke WA. Nah, minggu depan dilanjutkan lagi materinya tentang kelangkaan. Setelah kebutuhan, tentunya kebutuhan banyak, barang menjadi langka. Nah, kita akan mempelajari apa sih kelangkaan itu, ya, atau scarcity. Oke, cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Thank you.